Baik, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Pak. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam kajian atau mata kuliah agama. Baik, ini adalah pertemuan kedua, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah perkenalan dan membahas satu tema yang cukup penting, yaitu urgensi agama. Saat ini kita akan membahas tentang definisi dan karakter agama kita, yaitu agama Islam, sebagai upaya untuk agar kita lebih mengenal lagi tentang agama kita, bagaimana karakternya, atau jangan-jangan masih ada di antara kita yang belum ngerti Islam itu artinya apa, gitu ya, secara bahasa, dari kata Islam itu apa, kemudian definisinya apa, begitu. Itu kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Baik, saya akan share slide. Nah, ini tema kita, Islam sebagai agama universal. Yang akan kita bahas adalah pengertian Islam, ajaran toleransi dalam Islam, ajaran dasar Islam, korelasi Islam dengan agama-agama Nabi terdahulu. Pertama, pengertian tentang Islam. Apa itu Islam? Apa sih Islam itu? Ya, di mana kita mayoritas di sini terlahir sebagai Islam, gitu ya, sebagai Muslim, karena memang warisan dari kedua orang tua. Tapi bisa jadi juga ada yang Islam setelah dia dewasa. Nah, apa itu Islam? Islam secara bahasa, ya, tentu dari bahasa Arab. Asal katanya adalah aslama. Ya, aslama itu kata kerja yang artinya menyerah, atau menyerahkan sekarang diri Mas, atau pasrah. 20. 13. Aduh. Nah. Baik. Ya, saya ulangi lagi. Bahwasanya Islam itu secara bahasa, dari kata bahasa Arab yang pertama yang aslama, ya. Aslama yang berarti tadi menyerahkan diri atau berpasrah. Itu Islam. Islam ada bentuk noun-nya, bentuk kata benda abstraknya, ya. Berarti penyerahan diri. Itu secara bahasa. Secara bahasa yang kedua, ya, salima, salam. Salima, salam. Ini kalau bahasa Arab kan dia dibaca dari sebelah kanan, ya. Salima baru salam. Salima artinya selamat, salima artinya damai, ya. Salam, maka salam artinya keselamatan, salam artinya perdamaian, salam artinya ketenangan. Nah, itu Islam dari segi bahasa. Adapun Islam secara istilah, ya, makna Islam sebagai agama adalah semua agama yang diturunkan Allah kepada seluruh nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini Islam itu bersifat umum, ya. Semua nabi dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW semuanya membawa agama yang namanya Islam. Nanti kita akan ketahui di pembahasan tentang korelasi agama Islam dengan agama-agama terdahulu. Di situ ada dalil-dalilnya, baik dalil akli atau nakli. Kemudian Islam dalam definisi yang lain adalah Islam adalah penyerahan
dan kepatuhan yang sempurna tanpa bantahan dan penentangan yang terekspresi dari keyakinan hati, ucapan, lisan, dan perbuatan. Nah, ini pengertian Islam secara bahasa dan istilah. Baik. Teman-teman jelas ya suara saya? Dan tampilannya kelihatan PowerPoint-nya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, Islam memiliki karakter ya sebagai agama. Karakter yang khusus yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain yang saat ini eksis di atas muka bumi ini. Pertama, Islam sebagai agama yang berasal dari wahyu. Ya. Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 85 bahwasanya Islam ini bukan buatan manusia. Wahyu itu maksudnya adalah dari Tuhan, divine gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Bukan buah hasil dari pemikiran manusia, bukan bukan buatan manusia. Baik itu kitab sucinya atau ajaran apapun dalam Islam itu semuanya kembali kepada wahyu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan makna daripada Islam berasal dari wahyu adalah bahwa Islam ini bukan buatan manusia. Sehingga kita orang-orang beriman, ya, orang muslim itu harus tahu. Ya. Saya pernah melihat sebuah tayangan, ya, semacam sosial eksperimen begitu. Ada anak muda ditanya, ya, siapa pembuat Al-Quran atau siapa yang mengarang Al-Quran? Padahal dia Muslim, tapi dia menjawab apa? Dia menjawab Nabi Muhammad SAW. Ini kesalahan fatal. Ya. Ini kesalahan yang sangat fatal dalam sisi akidah. Ya, karena Al-Quran itu, ya, atau ajaran inti Islam itu semuanya di Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu murni kalam Allah, murni perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada campur tangan manusia di situ. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun, Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban beliau sebagai Nabi hanya menyampaikan saja Al-Quran atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam posisi ini tugasnya hanya menyampaikan saja. Seperti kurir gitu ya, seperti tukang pos. Dia tidak berhak untuk menambahkan atau mengurangi isi surat tadi. Karena tugasnya hanya menyampaikan saja. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada manusia risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan oleh Nabi yaitu hanya menyampaikan dan kemudian menjelaskan apa yang dimaksud atau makna atau apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah tersebut. Yang kedua, nama dan konsep Tuhan berasal dari wahyu. Nah, ini juga ya, nama dan konsep Islamnya. Nama Islam itu tidak dibuat oleh manusia. Nama Islam itu dari Al-Quran sendiri. Dan konsep ketuhanan juga dari Al-Quran sendiri. Diajarkan oleh Al-Quran bahwasanya Tuhan itu satu, bahwasanya Tuhan itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, Asmaul Husna. Nah, jadi tidak ada karangan-karangan manusia di situ. Kemudian tata cara ibadahnya pun berdasarkan dari wahyu. Ya, kalau tadi akidah, kemudian konsep tentang nama Islam itu sendiri, tentang Tuhan itu sendiri, kemudian tata cara ibadah juga berdasarkan dari wahyu. Dalam arti itu dari Allah semuanya. Wahyu itu maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, ya bagaimana kita sholat, gerakan-gerakannya itu dari Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Jadi bagaimana gerakan sholat itu bukan inisiatif atau buah karya daripada Nabi Muhammad SAW, apalagi manusia-manusia setelahnya. Ya, sehebat apapun ulama, sehebat apapun habaib, ya, syekh, wali misalkan, nggak bisa ngarang-ngarang ibadah, nggak boleh. Ya. Bahkan itu jatuhnya haram. Ya.
Baik. Kemudian Islam memiliki model yang hidup. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada contoh hidupnya bagaimana menerapkan Islam itu sendiri. Ya, yang hidup, yang kemudian hidup bersama manusia ketika itu dilihat bagaimana kehidupan sehari-harinya, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana berinteraksi dengan sesama, dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman, bagaimana ia bersikap sebagai kepala negara, bersikap sebagai kepala keluarga. Nah, itu Islam memiliki role model yang hidup, ya, yang mengcover segala lini kehidupan manusia. Yang kelima, Islam adalah agama fitrah yang final dan benar. Nah, agama fitrah ini maksudnya apa? Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya, tidak ada dalam Islam itu ajaran yang bertentangan dengan fitrah manusia. Semuanya sejalan dengan fitrah manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pencipta agama ini dan pencipta manusia ini itu adalah Tuhan yang sama. Nah, karena tidak ada pertentangan di situ. Islam misalkan membolehkan menikah. Ya, semua manusia dibolehkan untuk menikah tanpa terkecuali. Mungkin di agama lain ada larangan untuk menikah, larangan menikah untuk elemen-elemen tertentu. Ya, mungkin seperti tokoh agamanya, seperti apa namanya itu? Ya, seperti tokoh agamanya, seperti agamawannya itu nggak boleh nikah di agama lain. Nah, kata Islam itu nggak sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia itu berpasang-pasangan. Fitrah manusia itu memiliki kebutuhan baik secara psikis, psikologis terhadap lawan jenis. Maka Islam membolehkan itu. Siapapun itu. Maukah apakah dia agamawan, apakah dia sampai kepada derajat waliullah, ya siddiqin, solihin, semuanya memiliki yang sama. Nah, contoh lain lagi adalah Islam memberikan hak kepada masing-masing individu dan sebagaimana juga memberikan hak yang proporsional kepada masyarakat. Nah, ini kaitannya dengan harta misalkan. Islam memberikan hak individu untuk memiliki harta, ya, masing-masing individu. Ya, tetapi juga tidak boleh mengabaikan hak-hak sosial masyarakat. Nah, itu Islam memberikan keseimbangan. Sementara pemahaman lain ada yang menafikan itu, bahwa individu nggak boleh memiliki harta. Akhirnya semua harta atau semua kekayaan dimiliki negara, misalkan begitu. Ada yang lain, ya, ada pemahaman lain atau filsafat hidup yang lain yang terlalu terlalu membuka, terlalu lebar membuka hak individu sehingga menzalimi hak masyarakat banyak. Ya, itu kapitalis. Yang pertama tadi sosialis, yang ini kapitalis. Kapitalis, seorang masing-masing boleh memiliki harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli dengan orang lain, tanpa peduli dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, Islam nggak begitu. Islam pertengahan. Nah, artinya Islam sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita diskusikan, ya, dan banyak dibahas atau banyak disalahpahami belakangan ini oleh sebagian besar umat Islam, ya, baik di Indonesia ataupun di tempat lain. Bolehkah kita meyakini bahwa agama kita paling benar dan agama lain salah? Bolehkah kita meyakini bahwa agama kita paling benar sementara yang lain salah? Baik, saya akan tunjuk untuk menjawab, ya. Tuhfa lainah. Ada tuhfa lainah? Halo? Tuhfa lainah ada? Nggak ada nih. Kalau nggak ada ini sekarang saya absen, ya. Berarti tuhfa lainah saya anggap nggak hadir, ya. Oke. Tuhfa lainah. Baik. Oke. Yang lain
Isnidia Putri. Isnidia Putri. Iya, Pak. Oke, silakan jawab pertanyaannya. Kalau menurut pendapat pribadi saya sih nggak boleh ya, Pak. Alasannya? Argumennya apa itu? Kenapa nggak boleh kita meyakini agama kita paling benar? Karena kalau saya sendiri saya takut menyinggung perasaan orang lain yang beragama lain dari saya gitu sih, Pak. Takut salah ngomong gitu. Kan pertanyaannya meyakini. Emang orang lain bisa tahu keyakinan kamu seperti apa? Ya nggak bisa sih. Nah, jadi tetap sama sih, Pak, kayak tadi yang saya bilang gitu. apa? Ya kayak tadi saya bilang itu, saya nggak, menurut saya nggak boleh gitu sih, Pak. Tapi saya nggak tahu Oke, juga tapi itu menurut pendapat pribadi ya, Pak. iya, emang saya tanya pendapat pribadi. Nah, berarti sekarang pertanyaannya adalah emang yang ini saya manggilnya apa nih? Nindya atau Putri? Nindya aja, Pak. Oke. Jadi sementara ini Nindya apa yang diyakini? Kenapa, Pak? Maaf. Jadi sementara ini kan tadi Ya. Nindya kan merasa khawatir, takut menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu kan perasaan. Nah, tapi keyakinan Nindya apa saat ini? Apakah meyakini agama Islam itu yang paling benar dan yang lain salah? Atau tidak meyakini itu? Yakin sih, Pak, yakin. Tapi keyakinan itu kayak buat saya sendiri aja gitu. Nah, memang keyakinan buat kita sendiri kok. Buat siapa? Kan nggak ada yang tahu selain kita. Ya. Baik, saya mau dengar pendapat lain. Ya, bolehkah kita meyakini bahwasanya agama kita ini paling benar, sementara yang lain salah? Putri Maharani. Ya, Pak. Ada Putri Halo, Pak. Maharani? Ya, silakan. Ada, Pak. Silakan komentarnya. Kalau menurut saya sih meyakini agama kita ya, Pak. Iya. Kita kalau menurut saya boleh-boleh aja sih untuk meyakini agama kita karena itu keyakinan kita sendiri kan. Jadi apa yang kita pelajari tentang agama itu yang kita yakini. Jadi boleh-boleh aja untuk meyakini agama sendiri. Jadi setiap Ya, orang punya pertanyaannya keyakinannya adalah masing-masing. bolehkah kita meyakini agama kita paling benar, sementara agama yang lain salah? Boleh nggak begitu? Maaf, Pak, putus ulang. Pertanyaannya adalah boleh nggak kita meyakini agama kita paling benar, agama Islam paling benar, dan semua agama lain salah? Itu pertanyaannya. Kalau menurut saya pertanyaan itu tidak benar sih, Pak. Karena Ya, apa argumennya? kita juga ada, menurut saya ya kita harus bertoleransi dengan keyakinan orang lain. Tidak bisa menganggap agama kita benar walaupun kita benar, tapi belum tentu orang lain salah karena kita juga harus ada toleransi dengan agama lain, Pak. Oke, baik. Itu sih menurut saya. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Saya, Pak. Serina dulu. Serina Yaudah, dulu. Serina ya, Serina Pak. Putri. Oke, silakan. Kalau menurut saya, karena saya keyakinannya Islam, saya merasa boleh aja untuk percaya Islam itu yang paling benar. Karena kan dari nabi kita aja, dari manusia pertama aja, Nabi Adam aja bisa mau kalau percaya sama Allah gitu, dan mengikuti utusannya. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa sih, Pak. Nggak apa ya? Iya, Pak. Nggak Makasih, menyinggung Pak. perasaan orang lain tuh.
ini sesuai keyakinan saya. Kan ini keyakinan saya, emang saya nggak boleh kalau saya ngerasa saya paling benar agamanya. Oke, baik. Ada pendapat lain yang mau menguatkan atau membantah? Tadi siapa tadi? Saya, Pak. Eh, Oh iya, Karena Diki Ramadan. Ya, ya karena kan silakan. pertanyaan itu soal keyakinan ya, Pak. Artinya Hmm. dari dalam diri sendiri gitu. Ya bolehlah Hmm. kita beriman pada agama kita sendiri, kecuali kita ngomong ke orang lain kalau agama kita paling benar, agama lain salah. Itu kan memang secara moral, secara etika itu nggak bagus. Tapi Oke. kalau keyakinan diri ya bolehlah, Pak, menurut saya. Jadi boleh ya? Iya. Oke, ada lagi tadi kayaknya ada satu lagi yang mau Delvira, Pak. menyampaikan tadi. Delvira, oke, silakan Delvira. Kalau menurut saya itu kalau untuk konteks dari diri sendiri boleh-boleh aja meyakini bahwa agama kita paling benar dan agama lain itu salah. Tapi kalau untuk bersosialisasi itu udah beda lagi, Pak. Maksudnya nggak bisa Jadi- kita bilang langsung ketok agama kita paling benar, nggak bisa, Pak, kalau untuk Apa yang bersosialisasi. Tapi diketok? kalau untuk konteks diri sendiri itu bisa, Pak. Jadi kalau ngomong ke orang lain nggak boleh gitu ya? Agama saya benar, Kalau agama ngomong kamu orang salah. lain, sebenarnya bisa-bisa aja, Pak. Tapi dalam apa sih namanya, buat bersosialisasi gitu mah lebih baik tidak, Pak. Lebih baik tidak ya? Oke. Betul. Jadi ada dua pendapat nih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Boleh mengatakan atau meyakini agama kita paling benar dan agama lain salah. Nah, ada yang mengatakan atau berpendapat nggak boleh. Ya. Baik, ada lagi yang punya argumen yang kuat lagi? Saya, Mau Pak. nambah, Pak? Siapa yang nambah nih? Diki Febrina lagi. dulu, Pak. Ya. Oh, Febrina dulu. Yang mana Febrina? Silakan Ya, Febrina, Pak. coba. Kalau Oke. saya merasa boleh kalau diri saya ini meyakini agama saya yang paling benar. Tapi saya nggak bisa yakin kalau agama yang lain itu salah karena pertama, saya itu agamanya cuma satu. Yang saya yakini agama saya cuma satu dan saya nggak tahu ajaran agama lain itu kayak gimana. Jadi saya nggak bisa yakin kalau ajaran agama lain itu salah. Gitu, Pak. Oh gitu ya. Kok bisa gitu sih? Aneh itu sebenarnya menurut saya sih. Aneh, coba sekarang kalau ada orang bilang 1 tambah 2 itu 3, satu lagi bilang 1 tambah 2 itu 1. Itu mana yang benar? Febri? Jelas 1 tambah 2 itu 3, Pak. Berarti yang lain salah kan? Iya. Tapi kan maksudnya gini loh, Pak, agama itu kan nggak semuanya beda, ada yang salah banget dan ada yang bener banget gitu loh, Pak. Karena masing-masing ajaran agama itu pasti punya ajaran yang mereka anggap benar sendiri kan, Pak. Ya. Nah, karena Iya, kita cuma menganut yang satu mereka agama. anggap benar itu kan berarti sifatnya relatif. Artinya berarti sifatnya subjektif ya. Anggapan Iya, namanya anggapan. Iya, betul. Sementara kita agama itu berbicara fakta. Ya, fakta. Kita misalkan umat Islam mengatakan Tuhan itu satu. Umat lain mengatakan Tuhan itu ya lebih dari satu, gitu ya. Kan nggak mungkin dua fakta itu benar gitu. Mesti ada yang salah gitu. Jadi kalau secara logika kalau kita meyakini agama kita benar, ya berarti agama lain salah yang mengatakan Tuhan itu lebih daripada satu. Logika begitu. Gimana? Iya, memang ada ajaran dari agama yang kita yakini sama agama yang orang lain yakini itu ada yang beda dan bertentangan kan, Pak. Kayak yang tadi Bapak bilang, ada agama lain yang Tuhannya berbeda dengan Tuhan dari agama kita. Tapi kan ada juga ajaran dari agama lain yang sama kayak ajaran agama kita, kayak ajaran berbuat baik, ajaran untuk bertoleransi dengan umat beragama lain gitu, Pak. Nah, karena ajaran-ajaran yang sama itu, makanya saya bisa bilang kalau kita nggak bisa, kalau saya sendiri nggak yakin agama lain itu salah dan agama saya itu yang paling benar gitu, Pak. Oke. Baik. Oke, saya paham maksudnya. Jadi kalau secara kan agama itu ada akidah ya, ada keyakinan.
dan juga ada hal-hal yang mengatur terkait interaksi ya, interaksi antar manusia seperti moral tadi ya, moral baik moral individu atau moral sosial. Nah, agama itu pertama kali dibangun pondasi dari akidahnya dulu. Nah, jadi yang kita sampaikan ini sebenarnya yang kita diskusikan ini terkait ini khusus masalah akidah. Khusus masalah akidah yaitu kepercayaan tentang Tuhan, kepercayaan tentang penciptaan alam semesta, kepercayaan tentang ya pokoknya yang rukun iman itulah gitu ya. Nah, ini yang kita bahas sebenarnya sekarang ini. Karena kalau kita membahas tentang ajaran moral ya tentang ajaran moral, tentang perbuatan baik, nilai-nilai kebaikan dan nilai keburukan itu lingkupannya terlalu luas ya. Bahkan tidak hanya agama, orang yang non beragama pun bisa jadi mereka menyuruh kepada kebaikan ya. Yang tanpa agama, orang yang beragama yang tanpa agama pun mereka menyuruh bahkan juga sudah melakukan perbuatan baik. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah tentang kepercayaan ya. Yang meliputi tadi ketuhanan dan hal-hal yang gaib tentang penciptaan semesta dan sebagainya. Baik, itu ya. Ada lagi? Tadi Diki mau menyampaikan apa lagi? Pak saya Pak. Oh iya, siapa nih? Andi. Iksan Pak ya Pak. Ihsan. Ya. Kalau menurut Silakan. pendapat pribadi saya sih soal keyakinan, apakah kita harus apa tadi Pak pertanyaannya Pak? Meyakini apakah bahwa kita agama boleh kita paling meyakini benar? agama kita paling benar ya? Sebenarnya dari awal kita bersyahadat juga kita sudah meyakinkan bahwa agama kita paling benar. Karena kan di situ Cakap, pentingnya bertauhid, pentingnya beriman, dan di syahadat pun sudah dijelaskan saya percaya bahwa Tuhan itu satu dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, situ sebenarnya kita udah meyakinkan bahwa agama kita paling benar gitu, Pak. Nah, terus apabila berbicara soal toleransi, di Al-Quran kan sudah dijelaskan, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Jadi apabila bicara toleransi, selama tidak campur adukan akidah dan segala macam, menurut saya sih, memang harus kita meyakinkan kalau agama kita paling benar sih, Pak. Itu, Pak. Oke. Luar biasa, keren banget Muhammad Andi Ihsan, terima kasih. Dan juga buat teman-teman lainnya tadi yang sudah urun, yang sudah menyampaikan argumennya, keren-keren semuanya, terima kasih banyak. Nah itu ya, jadi ada mayoritas tadi mengatakan bahwasanya boleh gitu ya. Mayoritas dari yang bersuara, maksudnya yang bersuara mengatakan boleh, intinya gitu ya, boleh sih kita meyakini bahwasanya kita memiliki keyakinan bahwasanya agama kita paling benar dan agama lain salah. Maka tadi banyak pertanyaan muncul gitu ya. Apa itu nggak bertentangan dengan prinsip toleransi gitu ya? Kita nggak toleransi dong kalau kita meyakini agama kita paling benar. Nah, baik. Ini jawaban yang saya yakini selama saya mempelajari agama ini. Dan menurut saya semua ulama sepakat ini, kecuali ulama atau orang-orang yang nyeleneh saja. Ya. Jawabannya bahkan tidak hanya boleh, ya, tapi harus. Kita harus meyakini bahwasanya agama kita paling benar dan yang lain salah. Ya. Yang saya sampaikan ini bukan terkait ajaran nilai-nilai kebaikan seperti agama lain juga sama, menyuruh kita untuk kebersihan, ya bukan itu poinnya. Poinnya adalah tentang keyakinan, ya, tentang keyakinan akidah tadi, konsep ketuhanan dan seterusnya. Nah, pertama logikanya adalah agama ini sering disinonimkan dengan kata keyakinan, ya, dalam bahasa Inggris belief gitu ya. Apa keyakinanmu? What is your belief? Maka kita menjawab agama gitu. Keyakinan saya Islam, keyakinan saya Kristen atau yang lainnya. Maka dari nama saja kita sudah paham betul bahwasanya memang itu harus kita yakini, namanya keyakinan. Ya kalau seandainya sudah berubah lagi, sudah nggak yakin, ya bukan keyakinan, namanya itu keraguan. Ya. Maka nggak usah tanya keyakinan kamu apa, ya maka pertanyaannya harus dirubah. Nah, keraguan kamu itu apa, gitu ya.
Jadi setiap pemeluk agama atau keyakinan itu boleh atau berhak, bahkan menurut saya harus meyakini bahwasanya agamanya benar dan agama lain salah. Menurut saya begitu. Orang penganut agama Islam harus meyakini itu, penganut agama Kristen harus meyakini itu, penganut agama Buddha harus meyakini itu, dan seterusnya. Dan menurut saya itu doktrin semua agama begitu. Doktrin semua agama ya yang masih orisinil, yang artinya doktrin doktrin agama yang asli begitu. Semua agama pasti meyakini dirinya benar, yang lain salah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika semua agama benar, maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita Nabi Muhammad, nabi yang terakhir untuk menyebarkan agama Islam? Toh semuanya udah benar gitu kan. Kenapa enggak Nabi Muhammad ya udah suruh ngikut ajaran yang sudah ada aja ketika itu. Ada agama Majusi ketika itu. Ada agama Kristen, Nasrani. Nasrani juga terjadi berbagai macam sekte. Ada ajaran apalagi pagan, penyembah berhala. Kenapa harus ada utusan Nabi Muhammad untuk apa? Untuk mengajarkan kita kepada Islam kalau memang sejak awal semua agama itu benar. Nah, ini logika seperti ini kadang-kadang absen ya, hilang, tidak hadir di logika akal manusia kita. Nah, jadi mengatakan semua agama adalah benar itu sangat bertentangan dengan logika. Tadi karena konsep ketuhanan antara agama yang ada sangatlah berbeda dan kontradiksi satu sama lain, maka tidak mungkin semuanya benar. Seperti tadi saya pernah sampaikan tadi untuk menanggapi pendapat dari Febrina tadi, nggak mungkin ya, nggak mungkin ada agama Islam mengatakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak tidak bertempat gitu ya, Tuhan tidak terbatas waktu. Nah, sementara agama lain mengatakan Tuhan itu, ada yang mengatakan Tuhan itu tiga sama dengan satu sama dengan tiga. Ada yang jelas-jelas menyembah seperti matahari, ada yang jelas-jelas menyembah benda, ada yang jelas-jelas menyembah binatang, ya, dan seterusnya. Nah itu kan nggak mungkin sama gitu ya. Mesti di antara semua itu ada satu yang benar. Nah, ketika sudah dalam posisi seperti ini, maka semua orang, semua pemeluk agama itu wajib meyakini bahwasanya agamanya benar, agama yang lain salah. Itu logikanya harus begitu. Nah, maka kita juga, ya, kita pun harus meyakini hal tersebut. Nah, maka muncul lagi pertanyaan, apakah ini tidak bertentangan dengan toleransi, gitu ya? Sekarang kan lagi zamannya begitu, zamannya toleransi digaung-gaungkan, kemudian radikal diperangi gitu ya. Nah, apakah ini termasuk radikal? Radikal yang negatif maksud saya. Radikal itu tidak semuanya negatif. Radikal itu banyak juga yang positif. Karena secara bahasa radik itu artinya akar. Radik itu artinya akar. Radikal berarti yang mengakar. Berarti yang kuat mengakar, gitu ya. Kita menjadi orang Indonesia yang radikal itu pasti dibolehkan sama siapapun. Kita orang Indonesia yang radikal. Artinya kita benar-benar memegang nilai-nilai leluhur, ketimuran Indonesia, gitu ya. Gemar berbahasa Indonesia, tidak terkontaminasi dengan budaya asing. Itu saya yakin banyak yang setuju. Nah, tapi anehnya kenapa ketika Islam, ya, Islam disematkan kata-kata radikal itu selalu kesannya negatif. Padahal sebenarnya itu adalah menurut saya perang istilah. Karena ada perang istilah di sini, sebenarnya kata-kata radikal itu adalah kata-kata yang positif. Karena kita itu sebagai umat Islam harus mengakar ajaran kita. Mengakar dalam arti kita kuat di pondasi, berpegang teguh pada akidah, dan tidak tergoyahkan, tidak terkontaminasi oleh paham-paham yang lain. Nah, apakah ini tidak bertentangan dengan nilai toleransi? Nah, kita bahas di sini ya.
Apa sih toleransi itu? Toleransi itu, ya, menurut kamus KBBI, ya, toleransi itu adalah bersikap atau bersifat, ya, bersifat atau bersikap menenggang, dalam arti menghargai, membiarkan, membolehkan, ya, pendirian atau pendapat orang lain, kepercayaan orang lain, kebiasaan orang lain, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita. Jadi intinya toleransi itu apa? Menghargai perbedaan, menghormati perbedaan. Nah, pertanyaan tadi ya, yang saya lontarkan adalah, boleh nggak sih kita berkeyakinan? Berkeyakinan. Keyakinan itu di mana? Keyakinan itu kan di sini, di dalam hati. Kita meyakini dalam hati kita, agama kita paling benar, semua lain salah. Orang lain silahkan memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, jadi memang toleransi ini hadir adalah untuk mengharmoniskan perbedaan. Jadi toleransi ini hadir di tengah perbedaan. Artinya, kalau kita semuanya sudah sama, untuk apa ada toleransi? Toleransi itu hadir di tengah perbedaan. Artinya kalau kita semua sudah sama, agama Islam, agama Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, semuanya sama kok. Itu kan? Kan orang-orang liberal begitu bilangnya, semuanya sama kok. Ya kalau sudah sama, untuk apa toleransi? Justru toleransi itu ada untuk sebuah perbedaan. Katakanlah di kelas seperti ini, di kelas daring ya, kalau di kelas daring biasanya rame gitu ngobrol. Nah, masing-masing kan punya perbedaan. Contoh saja bahasa, masing-masing dari daerah yang masing-masing, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Batak, ada yang Melayu, macam-macam gitu ya. Nah, ketika di situ misalkan ada 5 orang Sunda, 1 orang Batak, ya. 5 orang ini ngobrol di ruangan yang sama, ya, dengan salah satu teman orang Batak tadi. Nah, tapi 5 orang ini ngomong pakai bahasa Sunda. Sementara yang teman yang satu, yang orang Batak ini nggak ngerti sama sekali. Nah, itu namanya nggak toleransi. Karena apa? Karena dia membiarkan, nggak menghargai perbedaan di situ. Nah, padahal mereka bisa berbicara bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh semua orang. Tapi kalau satu kelas, ya, misalkan kelasnya memang di Tasik gitu ya, atau di Bandung, semua orang bisa bahasa Sunda. Semua orang berbicara bahasa Sunda sehari-hari. Maka ketika semua di kelas mereka ngobrol pakai bahasa Sunda semua, terus tiba-tiba ada yang teriak, "Woi, toleransi dong, jangan ngomong bahasa Sunda." Itu nggak ada gunanya toleransi di situ. Karena memang semuanya sudah sama. Ya. Toleransi itu untuk perbedaan. Nah, karena memang kita beda, Islam beda dengan Hindu, Hindu beda dengan Buddha, Kristen beda dengan Islam, dan seterusnya, semuanya beda, maka toleransi di situ hadir. Nah, di sini masalahnya adalah kita salah menempatkan makna toleransi itu. Sekarang ini keblinger orangnya. Karena apa? Toleransi itu bukan pada sikap. Toleransi itu, keyakinan itu ada di hati. Jadi toleransi itu bukan dalam keyakinan, tapi toleransi itu berada dalam sikap. Seperti yang saya gambarkan di sini. Masing-masing punya keyakinan. Di sini ada Nasrani atau Kristen, sampingnya ada Islam, sampingnya ada Buddha, sampingnya lagi ada Hindu. Nah, mereka memiliki keyakinan masing-masing dan berbeda. Ya. Mereka masing-masing meyakini agama mereka benar, agama lain salah. Itu keyakinan, karena keyakinan itu di sini, di hati. Dan tidak ada orang yang bisa melihat keyakinan kita. Nah, adapun toleransi tempatnya adalah di sikap. Di sikap. Kita berbeda secara keyakinan, saya dengan orang Nasrani berbeda. Saya meyakini agama Kristen salah, dan agama Kristen juga meyakini agama Islam salah. Itu fix, itu sepakat. Semua agama begitu. Tapi boleh nggak kita menyakiti orang, baik secara lisan atau dengan fisik, atas alasan bahwasanya karena kita berbeda? Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itulah toleransi. Kita tidak menyakiti orang non-Muslim
dengan alasan mereka berbeda dengan kita, itu namanya toleransi. Kita menghormati non-muslim, ya. Kita menghormati non-muslim, meskipun kita berbeda keyakinan, itulah namanya toleransi. Nah, jadi jangan sampai salah tempat, jangan sampai menempatkan toleransi ini di tempat yang salah. Ya, saya tekankan lagi bahwasanya keyakinan itu di hati dan toleransi itu dalam sikap. Jangan terbalik. Sekarang orang mengatakan toleransi dalam keyakinan, itu salah itu. Ya, menurut saya itu sangat salah. Toleransi kok di keyakinan. Ya. Nggak bisa dipaksa keyakinan itu. Masing-masing punya keyakinan. Nggak bisa semua manusia dipaksa sama secara keyakinan, itu nggak mungkin. Ya. Yang sesama Islam saja, kalau ditelusuri dalam hatinya, ya, katakanlah secara garis besar keyakinan sama. Tapi ketika untuk masalah-masalah yang lebih detail lagi, itu beda-beda juga, gitu. Berbeda-beda. Artinya, lagi-lagi saya tekankan, ya, kita boleh bahkan harus meyakini agama kita paling benar, yang lain salah. Karena itu keyakinan, dan itu di sini. Tidak perlu kita umbar-umbar. Ya, misalkan kita ngomong nanti di kelas, gitu ya. Sementara di kelas ada orang non-muslim, berbagai macam agama di situ. Terus kita tiba-tiba masuk ke dalam kelas, berbicara dengan lantang, ya teman-teman dengarkan, gitu ya. Agama Islam yang benar, yang lain salah. Nah, itu baru nggak toleransi namanya. Ya. Oke, jadi ini menurut saya keyakinan itu di hati dan toleransi itu ada dalam sikap. Oke. Sampai sini ada yang ingin menanggapi? Halo? Setuju, Pak. Nah, Muhammad Farel, terima kasih. Ada yang menanggapi? Denisa mana Denis? Biasanya kemarin ini nih banyak mengeluarkan Saya, pendapat. Pak. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, saya setuju sih, Pak. Setujunya terpaksa nggak ini? Jangan terpaksa lagi. Boleh Enggak, kok kalau saya nggak setuju. Kan kita toleransi, ya. Keyakinan kita boleh beda, tapi dalam sikap, dalam perkataan itu kita toleransi. Jadi jangan keblinger, jangan salah meletakkan toleransi. Ya, toleransi Ya, itu Pak. sikap di perkataan, tapi keyakinan tetap kuat, gitu ya. Baik, nggak ada nih. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau membahas tentang konsep toleransi dalam Islam. Ya, Islam itu mengajarkan kita toleransi, dan menurut saya tidak ada toleransi yang lebih keren daripada ajaran Islam dalam bertoleransi. Pertama, Islam mengajarkan kepada kita atau melarang kepada kita untuk tidak menghina Tuhan agama lain. Ini jelas, ini Al-Quran yang bicara, gitu ya. Ada yang mau baca ini? Ada yang mau baca nggak? Disha mana Disha? Ada nggak Disha ini? Disha Syadifa. Ada nggak Disha Syadifa? Halo? Ada? Disha Syadifa? Kalau nggak ada saya absenkan ini. Nggak ada ya? Meskipun on, tapi dia nggak ikut gitu ya. Nggak ikut. Meskipun dia ada di Zoom, tapi kalau nggak ikut, ya berarti nggak ikut, gitu ya. Baik. Oke. Ada yang baca ini? Tadi siapa namanya? Lagi. Al-Afiyah Zafara. Ya, Zafaran. Oke, bisa nggak baca tadi? Masih tampil nggak PowerPoint-nya? Masih, Pak. Oke, coba silakan dibaca ayatnya. Baik, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwan bighairi ilm. Artinya? Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Oke, jadi jelas ya. Islam melarang kita. Oke, terima kasih Al-Afiyah. Jadi jelas Islam melarang kita untuk menghina, apalagi sampai mencaci maki agama lain. Ya, mungkin teman-teman ada yang melihat misalkan, kok ada tuh si Ustadz Anu, Ustadz A, Ustadz B melakukan itu. Ya, namanya Ustadz itu manusia. Terkadang ya salah gitu ya, terkadang salah. Saya bukan, nah dalam hal ini saya tetap mengajak kita untuk menghormati para tokoh agama, para ustadz, para ulama. Tetapi yang namanya manusia, siapapun dia, itu tetap salah, tetap bisa ada kemungkinan untuk salah. Nah, dalam hal ini bisa jadi mereka salah, gitu ya. Maka untuk menyampaikan hal-hal yang sensitif ini harus disampaikan dengan penuh sopan santun, dengan penuh adab. Ya. Atau bisa jadi beliau-beliau itu menyampaikan hal ini sebenarnya untuk internal. Untuk sesama umat Islam, bahwa saya katakanlah berdiskusi atau menyampaikan argumen tentang kebenaran akidah Islam, tapi mungkin dengan cara yang jenaka gitu ya, dengan cara yang lucu. Nah, tetapi kemudian ceramah yang sifatnya internal ini di-share ke masyarakat luas. Nah, itu jadi masalahnya di situ. Nah, jadi Islam jelas ini melarang kita untuk menghina Tuhan non-Muslim atau Tuhan yang lain. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada tanggapan? Nggak ada. Nah, terus gimana dong kalau misalkan apa yang seperti dilakukan oleh Dr. Zakir Naik? Mungkin teman-teman banyak yang tahu tentang Dr. Zakir Naik. Yang beliau itu pakar kristolog ya. Banyak menyampaikan tentang kerancuan akidah lain, agama-agama lain. Nah, itu bagaimana kira-kira kalau dipandang dari ayat ini? Ya. Siapa yang di sini suka nonton atau tahu tentang Dr. Zakir Naik? Saya, Pak. Kadang saya, Pak. Oke. Siapa tadi? Sherina, Al-Afiyah, siapa lagi? Fajrin, Pak. Saya, Pak. Fajrin Yunistia. Nah, coba Fajrin belum ngomong hari ini. Coba, menurut ente gimana? Apa, Pak? Fajrin. Mana Fajrin? Saya, Pak. Oke. Menurut Fajrin, dari ayat ini, melihat ayat ini kan kita sudah baca nih, kita nggak boleh menghina agama lain. Apa yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik? Bagaimana pendapatnya? Saya waktu itu pernah lihat yang dia lagi ngainin orang Afrika, Pak, yang dia tidak percaya Tuhan. Terus Dr. Zakir Naik itu kayak ngasih satu hadis gitu, Pak. Nah, itu si orang Afrika ini dia kayak menyalahkan Tuhan kita gitu, yang orang Islam gitu. Nah, terus sama Ustaz Zakir Naik itu dikasih, kayaknya kan nggak tahu ayat ini, nggak tahu yang lainnya, Pak. Terus akhirnya si orang Afrika ini tuh dia percaya gitu dan dia mau masuk Islam karena tuh dia kayak dia lebih percaya Bible daripada Al-Quran. Oke, maksud saya begini, kan Dr. Zakir Naik itu sering dalam ceramahnya membandingkan antara akidah Islam dengan akidah agama-agama lain. Oke, terutama Kristen. Artinya beliau membantah betul-betul atau membuktikan secara gamblang tentang kesalahan atau kerancuan akidah atau keyakinan agama Kristen. Nah, itu bagaimana menurut teman-teman?
apakah hal tersebut boleh dilakukan apa tidak? Kalau Sementara kan menurut nggak saya, boleh menghina Tuhan lain. tapi kalau menurut saya dia nggak menghina sih Pak, kayak lebih mengajarkan yang kebenaran gitu. Misalnya kayak kan rata-rata orang Nasrani itu kan mereka salah paham sama apa yang udah ada tuh. Terus Ustadz Zakir Naik kalau menurut saya dia lebih meluruskan aja sih Pak. Tapi emang caranya dia seperti itu gitu. Oke, baik. Yang lain, menurut pendapat lain? Selain Fajrin, terima kasih Fajrin. Tadi siapa tadi Saya, suara Pak. cowok tadi? Oke, Denis dulu boleh Denis. Kalau sejauh ini yang saya tonton beberapa episode tentang Dr. Zakir Naik, dia itu lebih kayak ini sih Pak, ngasih evidence, kayak ngasih bukti gitu untuk mematahkan argumen dari lawan bicaranya gitu. Dan menurut saya kalau emang Dr. Zakir Naik ini emang cuma saying the truth gitu, mengatakan yang sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan dia bicara secara gamblang dan lain-lain, memang kan konteksnya juga di situ acaranya kan kayak semacam acara tablik akbar kan. Jadi menurut saya wajar-wajar aja. Toh juga dia bukan yang menghina, tapi memang hanya memberikan bukti ke lawan bicaranya untuk mematahkan argumen-argumentasinya. Gitu, Pak. Oke. Baik, luar biasa. Terima kasih. Tadi dari Denis sama satu lagi Fajrin tadi ya. Jadi yang digarisbawahi adalah menghina itu ya. Yang digarisbawahi adalah kata-kata menghina. Yang tidak boleh adalah menghina. Tetapi kalau berdiskusi atau berdebat dengan cara yang sopan, dengan cara yang elegan, tanpa menghina, tanpa dengan kata-kata yang melukai, itu boleh saja, ya. Karena disitulah proses dakwah. Disitulah dakwah. Itu namanya dakwah. Dakwah itu kan harus, wajib dilakukan oleh setiap Muslim sesuai dengan situasi kondisi dan kemampuannya. Maka Dr. Zakir Naik ya berdakwah ya. Ia berdakwah untuk membuktikan, menyampaikan dengan sopan, dengan santun kesalahan akidah agama-agama lain, dan itu sah-sah saja ya. Dan itu sah-sah saja. Contohnya contoh sederhana begini ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak orang yang ketika ada perdebatan atau diskusi masalah mana agama yang benar, apakah Islam akidahnya benar, apakah agama yang lain Nasrani atau Yahudi agama yang benar, kemudian dikupas begitu, mereka tidak senang dengan diskusi itu. Nah, dengan dalih ini, dari ayat ini kan nggak boleh kita menghina agama lain, menghina Tuhan yang lain. Nah, maka ini saya kembalikan kepada mereka pertanyaan ini. Memang yang menghina siapa bos? Ya, kan nggak ada yang menghina di situ. Nah, kita diskusi baik-baik kok, sopan-sopan. Nah, logikanya seperti begini, seperti kalau saya bilang ke teman-teman 2 tambah 2 sama dengan 4. Benar apa benar? 2 tambah 2 sama dengan 4. Benar ya? Kalau ini hadir kan semua ini? Ada. 2 tambah 2 sama dengan 4. Halo? Benar, Pak. Apa saya mati Benar, videonya, Pak. audionya? Benar ya? Nah, oke. Kata-kata benar tadi yang disampaikan teman-teman, benar Pak. Itu saya tidak menganggap itu adalah pujian. Nah, saya tidak menganggap itu adalah pujian. Begitu juga sebaliknya kalau saya sampaikan 2 tambah 2 sama dengan 5. 2 tambah 2 sama dengan 5. Nah, benar apa salah? Salah, Pak. Salah kan? Nah, wajar nggak kalau tiba-tiba saya marah gitu? Ketika saya bilang 2 tambah 2 sama dengan 5. Terus ada yang bilang, Mak, salah Pak, mohon maaf gitu ya. Terus kemudian saya marah gitu. Oh, itu menghina saya. Gitu. Kamu menghina saya dengan cara membenarkan, ya, dengan karena dia membenarkan kesalahan saya, terus kemudian saya menganggap dia menghina saya. Itu kan nggak logis. Ya. Jadi berbeda antara menghina dengan mengoreksi. Gitu ya. Mengoreksi atau menunjukkan kesalahan atau menunjukkan kebenaran itu nggak sama dengan menghina. Ya.
tidak semua koreksi, tidak semua diskusi itu menghina, kan tergantung caranya. Kecuali kalau caranya misalkan memang kasar gitu ya. Ya misalkan mana ada gitu. Misalkan saya ngomong ini out of the record ya, misalkan saya ngomong, oh agama lain kok masa Tuhan 3, gimana caranya itu? Nah, artinya dengan model kayak gitu, nah itu kan itu kalau terdengar oleh orang yang lain, oleh penganut agama yang bersangkutan, maka itu bisa dianggap menghina. Nah, itu yang dilarang gitu ya. Menghina seperti itu artinya menyampaikan kebenaran dengan cara yang melukai, itu yang dilarang. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, larangan menyakiti non-muslim yang bukan musuh. Larangan menyakiti non-muslim yang bukan musuh. Ini hadis ya, ini hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu." Barang siapa yang menyakiti seorang dzimmi, dzimmi itu artinya ini istilah, dzimmi adalah orang non-muslim yang tinggal bersama kita. Orang non-muslim, agamanya apapun, yang tinggal di komunitas umat Islam, dan mereka punya perjanjian damai dengan kita. Artinya mereka ya karena memang satu negara, berarti kan kita punya terikat dengan satu konstitusi. Nah, artinya punya perjanjian damai. Nah, dhimmah itu artinya tanggung jawab. Nah, orang yang tanggung jawab atau perlindungan. Nah, jadi mereka berada di perlindungan kita karena sudah menjadi satu komunitas gitu ya, meskipun beda agama, itu namanya dhimmi. Maka kata Rasulullah SAW, yang menyakiti, siapa saja yang menyakiti orang dhimmi, maka aku akan menjadi musuhnya. Fa'ana khasmuhu. Akan menjadi musuhnya. Waman kuntu khasmuhu khasamtu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjadi musuhku, maka aku akan mengalahkannya pada hari kiamat. Nah, nanti hari kiamat menjadi ketika hari kiamat kan ada pengadilan. Nah, orang yang melakukan itu, maka ketika pengadilan hari kiamat, Nabi Muhammad SAW akan menjadi musuh. Nah, kalau istilahnya sekarang tuh menjadi penuntut gitu ya, dan menjadi jaksa penuntut. Taib. Dalam hadis yang lain, ini hadis sahih, Rasulullah SAW menyampaikan, man qatala nafsan mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seseorang, mu'ahadan ini artinya sama dengan dhimmi tadi, orang non-muslim tapi punya perjanjian damai, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Coba itu. Nah, maka aneh itu orang yang katanya teroris yang ngebom itu, ya kan? Katanya pengen cepat masuk surga dengan cara mati syahid. Nah, boro-boro mati syahid, kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW tidak akan mencium bau surga. Nah, orang yang membunuh orang memiliki perjanjian damai, non-muslim perjanjian damai, maka mereka tidak akan bisa mencium bau surga. Boro-boro masuk, nyium aja nggak bisa. Ya. Ini padahal kita berbicara non-muslim loh, apalagi yang dibom adalah muslim. Misalkan kantor polsek, kantor polisi. Ya kan di sana kan banyak muslim. Nah, polisi-polisi itu di Indonesia mayoritas muslim. Datang ke sana bawa bom, terus ngebom gitu dengan dengan keyakinan dia akan masuk surga. Ya. Bukan malah mati syahid, itu mati sangit kalau kata orang Jawanya itu. Ya. Matinya malah gosong, ya. Mati konyol. Nah, itu keyakinan yang salah. Ya. Jadi kalaupun ada orang-orang teroris atau ya dalam tanda petik radikal ya yang sering diungkapkan oleh media, itu sebenarnya bukan karena mereka belajar agama Islam. Orang radikal, teroris itu bukan karena Islamnya, tapi justru karena mereka belajar Islam tidak tuntas. Itu masalahnya. Orang yang bisa berpikir radikal teror gitu ya, yang bisa melakukan teror itu, ya saya pastikan mereka belajar Islamnya nggak tuntas, setengah-setengah. Artinya belajar Islamnya tidak mendalam, tidak radikal belajar Islamnya. Tapi kalau belajar Islamnya mendalam, mengakar, itu saya yakin tidak akan mereka melakukan itu. Ya. Karena mereka akan baca hadis-hadis seperti ini, ya, yang membela atau yang melindungi umat lain selain umat Islam dan seterusnya. Nah, baik, ada perintah juga dalam Islam, ajaran Islam dalam surat Luqman ayat 15, perintah berbakti pada orang tua yang non-muslim.
Nah, mungkin di sini ada atau bisa jadi tidak ada. Ada anaknya Muslim, orang tuanya non Muslim. Kata Islam kita harus berbakti kepada orang tua. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tua kamu memerintahkan kamu untuk berbuat syirik, untuk menyembah selain Allah, ya, maka jangan taati. Nah, kalau dalam hal ini jangan taati kata Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kalau dalam urusan dunia, pergaulilah keduanya dengan baik. Jadi misalkan kita punya orang tua kita non-muslim. Ya. Ketika mereka hidup dengan kita sehari-hari, maka kita diwajibkan berbakti kepada mereka. Sebagaimana normalnya anak gitu, anak muslim gimana kepada orang tuanya yang muslim, mereka minta tolong ini, kita bantu mereka. Bahkan kita bantu mereka dalam kehidupan sehari, kita sediakan makan, kita bantu mereka. Misalkan kalau sakit kita rawat dan seterusnya, pokoknya selayaknya anak yang berbakti kepada orang tuanya yang seagama. Tetapi ketika dalam urusan akidah, misalkan kita diajak untuk ibadah di gereja atau untuk menyembah Tuhan selain Allah, baru di situ kita tidak boleh taat. Nah, selain urusan akidah tadi, maka kita harus masih tetap diwajibkan taat. Nah, ini ajaran Islam begitu. Nah, jadi inilah makna toleransi itu seperti ini. Ya, di mana kita berbeda tetapi masih saling menghormati, gitu ya. Konsep perlindungan untuk non-muslim. Nah, ini sebenarnya ini terkait pembahasan yang agak kurang relevan sekarang ini karena kita sekarang sudah tidak dipisahkan oleh sudah tidak ada perang lagi. Ya, tidak ada perang antara muslim dan non-muslim secara fisik. Nah, di sini dalam surat Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah tsumma ablighu ma'manah. Kalau ada orang non muslim, di sini disebutkan musyrik ya. Orang yang musyrik yang menyembah berhala ketika itu, istajaraka, tetapi dia minta perlindungan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Ya, dia minta perlindungan maka dilindungi. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai hal itu bisa membuka kesempatan atau peluang dia mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Summa ablighu ma'manah. Kemudian sampaikan dia ke tempat yang aman. Jadi kita dalam kondisi perang pun ada orang minta pertolongan yang non muslim, kita tolong gitu ya. Tentunya kita tetap harus waspada. Waspada, takut-takut dia mata-mata, itu tetap ya. Itu tetap kita waspada. Itu tidak tidak bertentangan dengan prinsip kewaspadaan. Nah, ini yang sudah sudah populer ya teman-teman. Tadi juga sudah ada yang menyebutkan konsep lakum dinukum waliyadin, ya, surat Al-Kafirun, ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini juga konsep toleransi dalam Islam. Baik. Sampai saat ini yang sekarang ada tanggapan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Tadi yang di poin ketiga kan ada perintah berbakti pada orang tua yang non-muslim, Pak. Saya mau bertanya, kan di Indonesia saat ini sangat banyak sekali ya, Pak, orang tua yang keluarga-keluarga yang beda agama. Iya, beda agama, yang anak-anaknya sudah muslim tapi orang tuanya masih non-muslim, dan banyak sekali kejadian saat akhirnya saat hari raya seperti misalnya Natal gitu, yang muslimnya masih mengikuti, sedangkan kalau yang dari tadi kita bahas, kalau ini kan bentuknya mengikuti perayaan keagamaan, ini sudah seperti bentuk keyakinan ya Pak, kalau kurang lebih kalau yang saya tangkap gitu. Bagaimana pandangan Bapak terhadap ini Pak? Apakah ini kita sudah
ada melanggar syariat juga atau seperti apa Pak? Soalnya di satu sisi mereka yang masih mengikuti acara keagamaan di luar agama Islam ini beranggapan karena saat Lebaran misalnya keluarga yang non Muslim juga ikut merayakan. Jadi balik lagi di sini ikut merayakan tuh maksud ikut sholat Id maksudnya. Ikut beruforia lah Pak, maaf bukan ikut sholat Id. Kalau makan itu merayakan apa enggak? Gitu. Menurut Alfandi kalau makan itu merayakan enggak? Ya itu tidak sih Pak, tapi maksudnya bukan merayakan, tapi maksudnya ikut beruforia sehingga menyebabkan kita yang muslimnya saat di hari rayanya mereka pun kita ikut beruforia juga Pak. Apakah itu melanggar atau tidak Pak secara syariat Pak? Oke, baik. Oke, terima kasih, bagus banget pertanyaan ini. Ini menjadi sebuah tema atau tema perdebatan tahunan ya. Setiap kali masuk bulan Desember, tanggal berapa itu? Tanggal 25 ya. 25 kalau nggak salah, 25 Natal 25 ya. Udah mulai dekat itu pasti di medsos itu mulai ramai perdebatan. Boleh enggak mengucapkan selamat Natal dan seterusnya. Nah, ini perlu kita breakdown ya permasalahan ini, kita pisahkan antara mana yang ikut atau mana yang masuk ke ranah ikut-ikutan dalam ibadah atau sekedar ikut berbahagia atau bukan ikut berbahagia, sekedar ikut ya mengucapkan lah gitu ya. Jadi begini misalkan kita bahas satu-satu ya yang lebih detail ya. Kalau yang dimaksud merayakan adalah kita misalkan ikut misa di gereja, mereka beribadah kita ikut dalamnya, nah itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh karena itu udah sangkutannya dengan ibadah. Yes. Begitu juga mereka gitu ya. Dan mungkin menurut saya nggak ada ya orang Kristen datang ikut merayakan dalam arti ikut sholat Id gitu ya. Ikut sholat Idul Fitri ada, saking toleransi itu menurut saya nggak ada. Paling mengucapkan saja, selamat Idul Fitri ya atau selamat Idul Adha ya dengan pakaian yang bagus atau mungkin dengan ngasih makanan. Nah, adapun sekedar mengucapkan selamat Idul Fitri ya, udah ngasih makanan, itu menurut saya itu bukan perayaan. Justru itu termasuk dalam etika publik, akhlak yang mulia ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita waqulu linnasi husna. Waqulu linnasi husna. Katakan kepada manusia perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah Al-Qur'an tidak mengatakan waqulu lil muslimina husna. Al-Quran tidak hanya mengatakan katakan kepada orang-orang beriman perkataan yang baik, tetapi linnasi, kepada seluruh manusia. Nah, manusia ini mencakup yang mau Islam kah, yang mau Kristen kah, atau apapun gitu ya. Maka itu termasuk perkataan yang baik. Nah, ya memang mungkin di Indonesia ini bisa saya sampaikan terlalu runcing perdebatannya. Ya, terkait dengan mengucapkan selamat Natal. Ya, ini bisa teman-teman amati di medsos, di YouTube atau di Facebook dan lainnya. Ini terlalu runcing. Ya, ada yang mengatakan ya, yang ekstrim ya, mengucapkan selamat Natal berarti meyakini keyakinan mereka, gitu ya. Berarti mereka telah murtad, gitu ya. Nah, sementara yang saya tahu di Timur Tengah sendiri itu nggak segitunya gitu. Di Timur Tengah yang sumbernya atau yang menjadi sumber ajaran Islam, di sana Islam pertama kali lahir, ya seperti katakanlah di Syria, kemudian di Mesir, itu mereka santai-santai saja. Ya mereka memang ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mengatakan silahkan mengucapkan selamat Natal, boleh.
Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, tetapi yang mengucapkan selamat Natal boleh pun itu dengan catatan ya, bahwasanya tidak boleh meyakini bahwasanya keyakinan mereka benar. Itu catatannya. Jadi ucapan selamat Natal itu hanya sekedar sekedar lip service, basa-basi. Ya, seperti halnya ada orang nikah gitu ya. Ada orang nikah kita ucapkan selamat menikah misalkan. Nah, selamat menikah atau apa? Jadi hanya sekedar ucapan kebaikan saja. Nah, misalkan contoh Al-Azhar Kairo ini kan menjadi Al-Azhar Kairo itu institusi atau universitas Islam terbesar dan paling lama di dunia ini. Dan itu adalah sumber ajaran, katakanlah sumber dakwah Islam di situ sekarang. Jadi dulu sampai sekarang yang menjadi tombak utama, yang menjadi benteng utama ajaran Islam di Al-Azhar sampai sekarang ini. Nah, ternyata Al-Azhar ya dalam hal ini diwakili dengan Grand Sheikh-nya, rektornya, itu biasa saja mengucapkan selamat Natal. Mufti Mesir juga demikian. Al-Habib Ali Jufri, ulama dari Yaman yang dulu sering ke Indonesia juga mengucapkan selamat Natal. Nah, tapi dengan catatan tentunya tidak boleh meyakini selamat Natal ini bahwasanya kita meyakini agama mereka. Nah, ini saya menyampaikan pendapat saja, menyampaikan bahwasanya ada loh perbedaan itu. Anehnya di Indonesia itu pada istilahnya pada kerang-kerang gitu ya, fanatis. Oh, jadi terlalu tajam perbedaan ini. Sampai dalam taraf menghakimi kalau yang mengucapkan Natal itu berarti juga sudah ikut murtad gitu. Nah, ini menurut saya kurang baik gitu ya. Nah, jadi tadi ya kita harus pisahkan. Yang nggak boleh jelas-jelas itu yang mengikuti ibadah mereka. Tapi kalau sekedar misalkan tetangga kita katakanlah Natalan ya. Terus mereka memang akrab sama kita atau teman kita. Dalam Natalan tersebut ya kita diundang kemana? Ke rumahnya, bukan ke gereja, tapi diundang kemana? Ke rumah. Ya, diundang untuk apa? Untuk makan. Ikut membersamai mereka dalam hari bahagia mereka. Maka menurut saya sah-sah saja datang ke sana. Ya, selama kita tidak ikut berdoa seperti cara mereka berdoa, beribadah seperti cara kita beribadah, terus makanan yang kita makan dari mereka adalah makanan yang halal yang disahkan oleh Islam, sah-sah saja. Menurut saya sah-sah saja. Apalagi itu masih keluarga. Ya. Jangan sampai jadi pecah gitu ya, jadi pecah kongsi karena menurut saya ini adalah keyakinan atau permasalahan yang sifatnya furu'. Yang sifatnya di situ ada perbedaan ya. Silakan teman-teman cari ya fatwa-fatwa ulama ya di Timur Tengah, ternyata nggak segitunya gitu ya. Fatwa Al-Azhar, fatwa Mesir ya, Mufti Mesir membolehkan hal itu. Nah, ini saya agak-agak bingungnya kenapa di Indonesia sampai segitunya gitu ya, perbedaan pendapat ini meruncing. Oke, masih ada yang perlu dijawab lagi? Tadi siapa? Muhammad Farel bukan? Tadi yang nanya? Saya, Bapak, Pak. saya ingin bertanya, Pak. Oh, Alfandi ya. Enggak, terlalu Alfandi sudah clear apa masih ada yang mengganjal? Sudah, Pak, sudah. Berarti intinya kembali lagi pada misalnya dari kita yang sebagai muslim itu yang saat mengucapkan itu ya hanya sampai di bibir saja gitu ya Pak. Maksudnya sampai di mulut saja, tidak meyakini bahwa ya tidak meyakini Natalnya itu atau hari rayanya itu ya sebagai perayaan juga, hanya sebagai bersukacita menyampaikan sukacitanya saja gitu ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya itu bukan murni pendapat saya, tapi tadi saya bersandarkan kepada pendapat para ulama. Karena pengharaman tentang ucapan selamat Natal itu sendiri itu tidak ada dalil secara eksplisitnya. Tapi itu merupakan ijtihad ulama juga. Jadi kalau seandainya kita punya teman yang non-Islam, seperti katakanlah terus mereka sedang berbahagia di hari raya, kita kan nggak etis kalau misalkan kita nggak menyampaikan apa-apa. Sementara ketika kita Idul Fitri, mereka menyampaikan kepada kita selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha. Waktu puasa Ramadan, mereka mengatakan selamat berpuasa ya gitu. Terus mereka misalkan nyepi atau apa, terus kita mengucapkan apa-apa. Nah, mungkin caranya adalah
kita mengambil jalan tengah dari kedua pendapat ini, jalan tengah, ya, kita mengucapkan kepada mereka kata-kata yang baik sebagai bentuk bahwasanya kita ikut berbahagia, bahwasanya mereka bahagia. Kita ikut berbahagia dengan mereka berbahagia, maka kita mengucapkan kata-kata ungkapan yang di situ tidak disebut kata-kata natalnya atau nyepinya, misalkan begitu ya. Misalkan kita ucapkan begini, selamat ya, ikut berbahagia di hari yang bahagia ini, kan gitu aja gitu. Nah, agar untuk tidak tidak masuk ke dalam ranah perdebatan tadi, sebagai jalan tengah itu selalu saya sampaikan seperti itu. Jadi jalan tengahnya, ya, saya turut berbahagia di hari yang bahagia ini. Gitu. Nah, itu kan tafsirannya bisa luas, ya. Jadi tidak perlu menyebutkan selamat Natal ya. Menurut saya enggak. Ya kalau misalkan kita sebagai orang biasa ya, lain lagi misalkan kalau misalkan teman-teman sebagai pejabat, nah mungkin itu kita bisa menggunakan fatwa yang membolehkan. Jadi dalam hal ini sebenarnya ada perbedaan pendapat, jadi tidak usah ngotot dalam hal ini karena bukan sesuatu yang core dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Baik, silakan tadi Mila Puspita tadi ada yang mau nanya. Makasih Pak. Oke. Baik Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau untuk misalnya sekedar makan-makan itu kan nggak apa-apa ya Pak. Yang penting halal dan kita nggak mengikuti cara berdia. Tapi gimana kalau misalnya hari Paskah? Kalau Paskah itu kan saya juga belum terlalu tahu kayak gimana. Tapi yang saya tahu itu kayak ada kayak tradisi semacam kayak mencari telur, dan itu kan menurut kepercayaan mereka itu kan itu selalu dilakukan. Gimana kalau sedangkan kalau misalnya kita sebagai anak yang mualaf misalnya Pak, itu kita kan sebelumnya pernah mengikuti dan terus kita mengikuti itu lagi, itu bisa dikatakan nggak boleh atau gimana Pak? Yang ditanyakan apa praktek mencari telurnya apa gimana? Iya gitu Pak, kan biasanya tradisi ikut gitu Pak. Enggak, mencari telur itu apakah ada akarnya ke akidah atau sekedar tradisi saja? Misalkan kalau di Lebaran ya, di Lebaran misalkan, Idul Adha, Ramadan misalkan. Kalau Ramadan puasanya kan ibadah tuh, tapi ada tradisi ya yang sebenarnya secara ini nggak ada kaitannya dengan akidah atau ibadah, misalkan kayak ketupat, ya, misalkan makan ketupat. Nah itu kan boleh saja siapapun makan ketupat gitu, mau muslim atau non muslim. Nah, seperti halnya kalau misalkan tadi hari Paskah adatnya adalah makan telur, terus mereka ngasih kita telur gitu, ya makan saja karena itu nggak ada pada akhirnya nggak ada urusannya dengan akidah gitu. Kalau sekedar makan telur, nah tapi saya nggak tahu kalau seandainya misalkan apa tadi nyari telur itu apakah sekedar permainan yang biasa karena memang menjadi adat yang dilakukan di hari Paskah, atau memang kebiasaan adat yang memang ada filosofi akidahnya di situ. Nah itu yang perlu diperjelas. Kalau memang ada filosofi akidahnya, nah itu mungkin bisa jadi dilarang. Tapi kalau sekedar memang udah main gitu, main seperti halnya Lebaran misalkan di daerah tertentu, Idul Fitri atau Idul Adha ada permainan misalkan main pakai bambu gitu ya, main tari bambu misalkan. Nah itu kan sebenarnya tari bambu ya udah tari saja karena memang adat saja. Ketika siapapun mau nari bambu ya silahkan gitu ya. Bukan ibadah, bukan bagian daripada ibadah. Tapi kalau mencari telur tadi ada urutannya atau ada unsur ibadahnya, maka itu yang nggak boleh. Nah, jadi perlu di cross check dulu tadi. Nyari telur itu maksudnya apa? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Oke Pak. Oke, Fajrin, coba. Kan tadi Bapak bilang itu ya Pak, kalau misalkan kayak ada orang yang dia ada berniatan kayak
apa tuh yang teroris itu Pak? Berarti kan dia agamanya belum tuntas gitu ya Pak, belajar agamanya. Betul. Nah kalau misalkan dia tuh di satu tempat tuh dia sebagai kayak imam masjid, terus dia guru agama besar juga, tapi dia ada masuk ke dalam yang teroris itu Pak, itu gimana Pak? Yes, ya sama ujung-ujungnya. Itu kan gelar saja. Imam masjid kan hanya gelar saja. Itu tidak membuktikan bahwasanya isi kepala dia atau isi hati dia memiliki ilmu yang mapan dalam agama. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan gelar misalkan profesor doktor gitu ya. Atau doktor atau apa atau imam apa kan kita lihat yang kita hakimi, yang kita jadikan patokan adalah isi daripada otak dia seperti apa. Saya sendiri pernah ketemu dengan orang yang seperti itu, ya, dokter yang hampir profesor, tapi setelah ngomong masalah akidah ternyata aneh gitu ya. Ya udah, saya tidak menganggap dia sebagai orang yang berilmu dalam hal ini, ya sekedar dokter saja, dokter atau profesor saja kan itu sekedar itu kan gelar akademisi yang diraih dengan poin-poin tertentu ya. Tidak menjamin hal itu kebenaran atau keselamatan akidah dia dari paham-paham yang tidak benar. Itu saja menurut saya. Apa kalau misalkan kan kayak Islam gitu kan kayak ada banyak aliran gitu ya Pak, apa aliran tersebut kayak mempengaruhi lingkungannya gitu Pak, dari lingkungan bisa mempengaruhi gitu? Nah bisa jadi faktornya adalah dari fanatisme golongan atau lingkungan. Manusia itu secara psikologis akan susah untuk melawan kebiasaan atau adat budaya yang dibangun sejak kecil. Nah, maka tadi banyak sekte atau banyak aliran atau banyak individu-individu yang nyeleneh gitu ya. Bagaimana jalan selamatnya? Jalan selamatnya Rasulullah SAW sendiri sudah memberikan kepada kita ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau nanti terjadi zaman yang fitnah, zaman banyak fitnah, banyak paham sesat dan seterusnya, ya, itu yang saya tangkap dari pertanyaan seperti itu. Rasulullah SAW menjawab, alaika bisawatil a'dham. Kalian harus mengikuti mayoritas, ya, mengikuti mayoritas. Ulama di Indonesia atau di dunia ini banyak. Kalau kita mengikuti satu orang perorangan, ya namanya manusia bisa salah, ya, dalam kasus tertentu. Misalkan ada profesor doktor, pakar bidang tafsir misalkan, atau pakar bidang apa. Dia secara keilmuan disanjung oleh semua orang, oleh kebanyakan orang, bahkan ulama-ulama pun menyanjung dia. Tetapi itu tidak menjamin bahwasanya semua pendapat dia itu selamat atau benar. Misalkan dia berpendapat begini, tiba-tiba dia berpendapat bahwasanya menutup aurat dalam arti hijab, menurut hijab, kerudung, menutup rambut dan kepala itu menurut dia nggak wajib. Menurut dia tidak wajib. Nah, dia itu pendapat beliau. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah, ya, pertama kita tetap menghormati beliau sebagai seorang ulama, tetapi dalam hal ini, ya, kita melihat pendapat mayoritas ulama. Jadi yang kita pegang adalah mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat apa? Gitu. Ternyata dia menyalahi atau berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Maka kita katakan, mohon maaf, dalam hal ini kita ikut pendapat ulama. Ya, jadi yang menjadi kontrol adalah pendapat umum ulama, mayoritas di dunia ini. Begitu. Jadi misalkan kita kagum terhadap seseorang, satu tokoh agama, habib atau ulama atau profesor atau siapapun, kita boleh saja kagum. Kita boleh saja mengikuti pendapat-pendapat beliau dalam hal apapun. Tetapi kita juga ketika nanti pendapat beliau ternyata bertentangan dengan mayoritas pendapat ulama, nah, maka itu kontrolnya ada di situ. Karena manusia bisa salah. Nah, sementara kata Rasulullah SAW, Rasulullah sudah menjamin, gitu ya, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku, maksudnya ulama umatku,
itu tidak akan pernah sepakat untuk sesat, untuk sebuah kesesatan. Arti itu jaminan dari Rasulullah SAW, tidak ada satu kesesatan apapun yang akan disepakati oleh semua ulama. Kalau misalkan ada 1-2, ya wajar. Ya. Tetapi semua ulama atau mayoritas ulama kemudian menyepakati satu kesesatan, satu kesalahan, itu nggak mungkin. Nah, maka kontrol kita adalah di situ. Kontrol kita atau patokan kita adalah pendapat mayoritas. Ya, jangan selalu kita berpegang pendapat satu orang, tapi kita juga melihat pendapat ulama-ulama lain. Kalau seandainya ada yang aneh, ada yang nyeleneh, maka kita lihat bagaimana pendapat mayoritas. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Enggak, makasih ya Pak. Oke. Siap. Oke, kalau memang tidak ada sedikit lagi pembahasan di sini. Mungkin kita akan bahas secara cepat ya, karena waktu sudah mau habis. Baik, kenapa harus Islam? Sebenarnya dengan pertanyaan ini sudah kita jawab secara tidak langsung ketika kita membahas tadi, tapi kita membahas dari sudut pandang agama Islam itu sendiri. Ada dalam surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam atau adalah Islam. Artinya selain Islam tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ini menjadi bukti atau evidence yang jelas yang tidak terbantahkan bahwasanya Al-Qur'an sendiri menyatakan hanya Islam yang benar. Nah, apalagi ayat selanjutnya ya. Nah, ini sebenarnya untuk membantah perkataan orang-orang yang mengatakan ya, ada yang mengutip beberapa ayat Al-Qur'an kemudian menarik-narik kesimpulan, mereka mengatakan tuh Islam, Al-Quran sendiri saja membolehkan kita untuk beragama selain Islam. Itu ada tuh orang begitu tuh, ya. Itu biasanya ya kelompoknya Islam liberal begitu, ya. Mereka misalkan mengutip ayat dalam surat dalam surat Al-Kahfi kalau nggak salah, wa man syaa'a falyakfur, wa man syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Artinya apa? Barang siapa yang mau ya, yang mau beriman berimanlah, yang mau kufur, yang mau kafir kafirlah. Nah, itu diambil, ayat itu diambil sepotong, kemudian dijajakan atau dijual kemana-mana gitu ya. Dia jualan pakai ayat itu, tetapi dia mengabaikan ayat-ayat yang lain, yang justru ayat yang lain itu yang lebih tegas dan mayoritas gitu ya, dan paling banyak. Nah, ini sebenarnya dalam rangka untuk membantah pendapat tersebut. Islam merupakan agama yang sempurna ya, dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, di sini kesimpulannya adalah Islam sebagai agama sudah sempurna. Sudah sempurna ya, artinya tidak perlu kita mencari ajaran-ajaran lain di luar ajaran Islam. Baik, ini perkataan Umar bin Khattab, silakan dibaca sendiri. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain ya, terkait dengan ajaran dasar Islam. Intinya di sini adalah Islam adalah ajaran yang komprehensif, yang mencakup semua lini kehidupan manusia. Ya, baik sisi akidah, baik sisi akhlak, moral, etika, ataupun hal-hal yang secara zahir seakan-akan bukan ibadah ya, seperti ekonomi, seperti politik ya, seperti hukum dan sebagainya. Islam mengatur itu semua, intinya seperti itu. Nah, jadi sempurna ajaran Islamnya. Ini juga bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini intinya di sini, Islam adalah agama semua nabi, dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, semuanya agama Islam. Nanti kalau mau baca dalil-dalilnya, nah, di setelahnya itu ayat-ayat Al-Qur'annya, dalil-dalil ya. Semua nabi diutus oleh Allah untuk mengajarkan Islam atau akidah yang sama ya, nggak ada yang beda. Semua nabi mengajarkan Allah itu tunggal, Allah itu satu, Allah memiliki sifat kesempurnaan, Allah tidak beranak, Allah tidak mungkin mati, Allah tidak mungkin disalib dan seterusnya. Semua agama, semua nabi mengajarkan akidah yang sama. Nah, hanya saja masing-masing nabi datang dengan syariat yang beda-beda. Nah, syariat itu apa sih? Ya, syariat itu kaitannya misalkan sholat. Ya, cara sholatnya beda. Bayar zakat, cara zakatnya beda, jumlahnya misalkan.
atau kalau di Islam misalkan per tahun, kalau di syariat Nabi terdahulu yang sebelumnya bisa jadi beda. Ya, cara puasanya atau tanggal puasanya, hari puasanya bisa jadi beda. Nah, itu namanya syariat. Ya, atau bisa jadi halal haramnya beda. Ya, yang dulu haram sekarang jadi halal. Ya. Misalkan dulu di zaman Nabi Musa ada yang haram, ternyata di syariat Nabi Muhammad itu halal. Nah, ya, dan sebaliknya ya, yang bisa jadi di syariatnya Nabi Sulaiman misalkan itu halal, tapi di syariatnya Nabi Muhammad SAW itu haram. Itu namanya syariat. Nah, syariat ini erat kaitannya dengan kematangan peradaban manusia. Ya, di zaman itu ya, kematangan peradaban manusia di zaman tersebut serta situasi dan kondisinya. Nah, itu syariat bisa beda-beda, tetapi akidah pasti sama, nggak mungkin beda. Baik. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan lagi, silakan. Saya sambil absen dulu. Absen yang terakhir ini. Absen penutup. Halo, ada pertanyaan atau ada tanggapan? Saya baca ya satu orang. Lulu Indrayani ada? Lulu Indrayani. Hadir, Pak. Hadir. Marsha, Clarissa Arif Putri hadir? Hadir, Pak. Oke, hadir. Nah. Baik. Oke, ada pertanyaan? Udah selesai, nggak ada pertanyaan? Sudah ya, kalau memang nggak ada pertanyaan, Bapak, kita cukupkan sampai di sini. Ya, silakan. Itu untuk link ngumpulin video sholatnya kemana, Pak? Linknya, menurut saya begini, di ketua kelas ya, ketua kelas silakan buat buat semacam Google Doc gitu ya. Nah, jadi ngumpulkan di situ. Jadi masing-masing bisa ngontrol. Oh, linknya ada di situ, gitu ya. Nanti saya juga melihatnya di situ. Jadi kelihatan siapa yang sudah mengumpulkan, siapa belum. Jadi teman-teman tinggal tinggal ngisi saja, gitu ya. Gitu ya. Ketua kelas siapa ketua kelas tadi? Fajrin ya, penanggung jawabnya. Iya, Pak. Ya, tolong dibuatkan Google Doc yang bisa diakses oleh semuanya. Nanti mencantumkan linknya di situ. Ya, di situ ada nama, ada nama lengkap, ya nama lengkap kalau bisa. Kemudian linknya, nama lengkap, link. Ya, atau apa yang kira-kira dibutuhkan datanya di situ. Ya. Nama biasanya ya, nama, nomor nomor mahasiswa, NIM ya. Kemudian linknya. Gitu aja. Baik. Ini siapa? Ramadan ini belum absen, Pak. Ya memang semuanya di sini nggak di absen satu persatu ya. Karena kebanyakan ya. Kalau terlalu banyak absennya, waktunya habis untuk absen saja. Jadi saya ngabsennya random. Kalau memang kebetulan dia hadir, disebut hadir, kemudian dipanggil ya hadir. Tapi kemudian dipanggil ternyata nggak hadir, maka saya absenkan. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu kita, menambah iman kita, dan menambah kita untuk menambah semangat kita untuk beramal kebaikan, beramal soleh. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.